Selamat sore, korban kedua pesawat ATR 42500 ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Korban berjenis kelamin perempuan dan ditemukan di lokasi medan yang ekstrim. Atas insiden kecelakaan pesawat ini, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana proses uji kelayakan terbang seharusnya? Saudara, kami punya sorotan tadi beserta sorotan lainnya soal BPBD Jakarta yang memperpanjang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca hingga 22 Januari 2026. Lalu apakah cara ini akan optimal dalam mengatasi cuaca ekstrim dan banjir di Jakarta? Dan apakah ada dampak lingkungan yang muncul dari modifikasi cuaca ini? Dua sorotan ini dan lainnya akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputro. Dan saya Audrey Chandra. Saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dalam operasi pencarian pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sekitar pukul 14.10 WITA, korban kedua berhasil ditemukan. Korban kedua yang ditemukan berjenis kelamin perempuan, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kedalaman 500 meter dari puncak gunung. Menurut tim SAR, lokasi penemuan korban berada di area dengan kondisi medan yang sangat ekstrim dan saat ini proses evakuasi terus berjalan menjangkau korban. Awalnya evakuasi direncanakan menggunakan helikopter, tapi karena kondisi cuaca yang tidak mendukung, membuat evakuasi udara belum bisa dilakukan secara maksimal. Saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Pak, korban kedua ditemukan di mana, Pak? Posisinya bagaimana, Bang? Saya ingin sampaikan bahwa lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal. Itu di ketinggian curam. Begitu juga dengan kedalaman korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. Pak, korban kedua ya, Pak? Korban kedua ya, Pak ya? Iya. Jenis kelamin. Jenis kelamin, Pak. Kemarin kan lagi, Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis kelamin perempuan. Saudara, seorang warga desa Tompobulu, Pangkep menceritakan detik-detik pertemuan atau penemuan jenazah yang diduga korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung. Arman merupakan warga yang diminta untuk membantu tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban pesawat ATR 42500. Dan dalam proses pencarian, Arman jadi orang pertama yang menemukan korban pertama. Ia mengatakan jenazah ditemukan di dalam jurang dengan medan yang terjal. Atas temuan ini, Arman langsung menghubungi tim SAR dan ikut menjangkau lokasi bersama dua warga lainnya. Kemarin? Iya, kemarin. Saya panggil itu tim saya. Ini ada. Terus kita ke sana awalnya untuk apa? Apakah jalan saja atau bagaimana? Jalan. Rombongan kemarin. Oh, jalan ke sama rombongan. Kita temukan. Saat ditemukan itu kondisinya seperti apa itu, Pak? Tengkurap. Tengkurap. Oh, tengkurap ya. Terus berapa orang di situ, Pak? Berapa jenazah di situ kita lihat? Satu gitu. Oh, satu. Jenis kelaminnya apa? Kita sempat lihat laki-laki atau perempuan? Oh, laki-laki, Pak. Oh. Kalau di sekitar jenazah itu apa saja yang kita lihat, Pak? Ada rangkaian kayak kapal. Ada identitas yang di sekitar
jenazah Pak? KTP atau apa? Oh, enggak ada. Ada Pak? Laptop itu laptop dia ada. Oh, laptop. Identitasnya ada sekitar Pak? Itu sekitar jam berapa itu Pak? Jam 2. Jam 2 Pak. Jadi total ada 2 pendaki yang menjadi saksi mata saat insiden kecelakaan pesawat ATR 42500 jatuh di Gunung Bulu Sarau, Pangkep, Sulawesi Selatan. Mereka mengaku saudara nyaris terkena puing pesawat saat mendaki gunung. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita sudah bergabung malam hari ini dengan salah satu penemu jenazah korban pesawat jatuh atau yang menemukan ya, atau saksi begitu yang pertama kali melihat bagaimana insiden pertama kali terjadi. Dengan Reski, pendaki yang jadi saksi saat insiden kecelakaan terjadi. Mas Reski, selamat sore. Ya, selamat sore. Jadi Mas Reski pada saat kejadian waktu itu sedang mendaki gunung, Mas? Iya Kak. Boleh diceritakan pada saat itu berapa orang, terus tiba-tiba pada saat mendengar pertama kali suara jatuh seperti apa, Mas? Melihat langsung atau mendengar? Mendengar suara ledakan. Lalu pada saat itu mendaki berapa orang, Mas Reski bersama dengan teman-teman? Cuma berdua. Cuma berdua. Jam berapa itu, Mas? Dari jam 10 sampai ke puncak jam 12. Masih ingat waktu itu jam berapa tepatnya pada saat tadi mendengar suara pesawat jatuh? Jam 12.30. Jam 12.30 Wita. Waktu itu apa yang Mas dengar? Pas kami duduk di atas puncak Bulu Sarau, kami mendengar suara pesawat dari jauh yang mendekat ke arah kami. Lalu? Terus kami mendengar suara ledakan yang hampir mengenai kami serpihannya. Jadi waktu itu Lalu, pas Mas mendengarnya itu pada saat pesawat mau jatuh atau sudah jatuh? sudah jatuh. Oke, lalu? Lalu kami berlindung di belakang batu dari serpihan yang hampir mengenai kami. Waktu itu Mas Rizky sendiri tahu nggak itu adalah pesawat yang jatuh atau waktu itu bingung apa nih? Sudah tahu karena dari suaranya. Oh, gemuruhnya ya begitu ya? Oke, Mas Reski sendiri pada saat itu tahu jatuhnya di mana, dekat dengan kira-kira pada saat Mas Reski berada? Kurang tahu karena ledakannya jadi kami yang lihat. Oke, berarti lihat begitu tapi kemudian mendengar juga ya. Mas Reski, pada saat Mas Reski mendaki, melihat juga pesawat jatuh, mendengar bahkan, saat itu kondisi cuaca di sana seperti apa Mas Reski di Gunung Sarau? Ya, kondisinya sangat berkabut dan anginnya sangat kencang. Kalau kita lihat nih Mas, kan di beberapa video yang ditemukan itu anginnya kencang. Ini kencangnya seperti itu apa sangat kencang pada saat kejadian? Sangat kencang. Oke, lebih kencang lagi berarti daripada video-video yang kita lihat ya Mas ya. Dan kabutnya itu juga sangat mengganggu sekali. Sangat tebal. Sangat tebal kabutnya. Sehingga kalau Mas Reski juga melihat dengan pandangan mata sulit ya Mas ya? Sulit. Kalau pada saat Mas Reski kan kemarin itu melakukan pendakian ya bersama dengan satu kawan lagi ya Mas. Pada saat melakukan pendakian waktu itu medannya seperti apa Mas? Medannya licin, terjal. Licin, terjal, kemudian jarak pandang juga sulit? Sulit. Oh, oke. Nah, Mas Reski tadi kan pada saat Mas Reski mendengar, apakah kemudian Mas Reski dan kawan satu lagi mencoba untuk melihat sebenarnya titiknya di mana, berusaha untuk mencari, sempat nggak Mas? Ya, kami tinggal 1 jaman di atas, sempat kabutnya terbuka, ternyata tidak terbuka.
Apanya terbuka, Mas? Kabutnya. Oke. Oh, maksudnya kabutnya masih tebal pada saat itu, Mas Reski berusaha mencari juga, tapi kemudian sudah menunggu 1 jam, tetap saja masih tebal, tidak bisa melihat apa-apa. Tidak bisa. Oke, Mas Reski kan tadi bilang ada hampir terkena serpihan ya, Mas ya? Iya Mbak. Itu serpihan apa? Tahu nggak, Mas? Di bagian mana pesawat kira-kira? Tahukah? Kurang tahu, bahannya itu fiber. Oh, putih. Kecoklatan. Ada berapa banyak? Satu saja, besar, atau ada beberapa part? 3 part. 3 part. Pada saat Mas menemukan 3 part itu, Mas kan tadi kan melihat bahwa pada saat mencari tidak bisa karena begitu kuat sekali ya, tebal ininya ya, kabutnya. Sempat membawa nggak serpihan itu? Serpihannya sempat dibawa nggak, Mas Reski? Serpihannya Serpihan yang kecil saja. yang kecil saja. Pada saat itu Mas Reski pada saat turun dari gunung, apakah langsung mencari atau memberikan tadi serpihan tadi? Kami langsung memberikannya kepada panitia base camp. Bilang apa, Mas Untuk Reski pada? Bilang kami apa pada saat langsung. itu? Bilang apa pada saat itu ke base camp? Pertamanya mereka tidak percaya. Terus apa yang Mas Reski ceritakan waktu itu? Terus kami membuat story di IG tentang pesawat yang jatuh. Terus kami tag info kejadian Pangkep. Oke, jadi pada saat Mas melakukan Instagram story, di situ juga Mas nggak tahu ya, maksudnya belum ada beredar bahwa pesawat jatuh ya? Sudah ada beredar. Pas kami turun, kami melihat story Instagram info kejadian Pangkep, terus kami langsung membuat story di IG. Oh, oke. Mas Reski sendiri pada saat tadi berada di Gunung Saraung sampai turun ke base base ops gitu ya, berapa lama? Butuh waktu berapa lama, dan apakah pada saat turun itu juga sulit? 1,5 jam. Dan di situ cuacanya langsung berkabut dan hujan. Oh, oke. Jadi pada saat itu Mas Rizky juga belum mengetahui ya kira-kira ada berapa orang di dalamnya, hanya tadi terkena serpihan-serpihan yang 3 puing itu ya, dan kemudian dibawa ya, Mas? Iya, Mbak. Oke, Mas Rizky, terima kasih informasinya sungguh sangat berharga, terutama tadi pada saat serpihan langsung dibawa ke base dan melaporkan ada pesawat jatuh di sekitar Mas Rizky dan juga kawan-kawan ini mendaki di Gunung Saraung. Terima kasih Mas Rizky, sehat selalu. Saudara, setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer didakwa terima gratifikasi 3,3 miliar rupiah dan sepeda motor Ducati. Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam setelah jeda. Saudara, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel didakwa menerima gratifikasi sejumlah 3,3 miliar rupiah dan 1 sepeda motor Ducati. Dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam sidang perdana kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel didakwa melakukan pemerasan bersama 10 pihak lainnya senilai 6,5 miliar rupiah. Dalam dakwaan, jaksa bilang Noel meminta jatah pemerasan senilai 3 miliar rupiah dan menerima gratifikasi sepeda motor Ducati. Uang dan sepeda motor itu diberikan oleh ASN di Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta. Menurut jaksa, permintaan ini disampaikan Noel sekitar sebulan setelah dilantik sebagai wakil menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Terdakwa Immanuel Ebenezer Gedungan baik secara langsung maupun tidak langsung telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah 3.365.000.000 rupiah
dan barang berupa 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia periode 2024-2029. Sebelum sidang pembacaan dakwaan dilangsungkan, ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer sempat menyinggung soal keterlibatan ormas dan partai politik dalam kasus pemerasan sertifikasi K3 ini. Namun Noel belum mau menyebutkan nama parpol atau ormas tersebut. Ia akan mengungkapkan nama partai dan ormas itu pada pekan depan. Yang jelas ada 1 partai dan 1 ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini. Partai apa, Mas? Ormas sama partai apa tuh, Bang? Partainya? Senin depan saya kasih tahu partainya dan nama ormasnya. Warnanya dia, Bang? Jangan kasih tahu warnanya, dulunya. Yang jelas partai dan ormas. Artinya aliran uang ada ke sana ya, Mas? Enggak ada keterkaitan itu. Pokoknya nanti akan kita sampaikan partai apa, oke? Sama ormasnya ya, Bang ya? Ormasnya juga. Oke. Saudara tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, menanggapi terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Menurut Roy, dalam KUHP baru, SP3 tidak bisa diterbitkan secara instan. Roy Suryo menjelaskan dalam KUHP baru, SP3 hanya bisa terbit jika telah dilakukan restoratif justice atau RJ. Salah satu syarat RJ adalah dengan atau adanya penerapan pengadilan serta penandatanganan dan permohonan maaf dari kedua belah pihak di hadapan penyidik. Menurut Roy, proses ini tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat atau sehari saja. Ia juga menyebut SP3 seharusnya disertai dengan alasan dan pertimbangan hukum yang jelas. SP3 atau surat permohonan penghentian penyidikan itu hanya dapat terjadi dengan syarat RJ, restoratif justice antara lain. Dan syarat RJ itu antara lain dalam, kita kan bicara KUHP dan KUHP yang baru, harus ada penetapan pengadilan. Tidak bisa tiba-tiba ada dalam sehari selesai. Dan fakta terbaru yang kemudian sebenarnya sudah kemarin disampaikan tapi baru sekilas-sekilas saja adalah pada saat RJ itu harus ada juga penandatanganan dan permohonan maaf oleh kedua belah pihak. Dari kasus korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Madiun Maidi. Dalam operasi tangkap tangan diduga ada 15 orang yang ditangkap termasuk Wali Kota Madiun Maidi. 9 orang diantaranya telah diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Operasi diduga terkait dengan tindak pidana korupsi berupa fee proyek dan pengelolaan dana CSR di wilayah Kota Madiun. Juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui pesan singkat membenarkan OTT KPK Jawa Timur. Budi bilang benar hari ini Senin 19 Januari tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun. Kata Budi, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Peristiwa tertangkap tangan diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun. Saudara, di tengah proses pencarian dan evakuasi korban, keluarga, kru, dan penumpang berharap seluruh korban segera ditemukan dan kembali pulang. Kami punya ulasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Divisi Rem de la Creme kompetisi sepak bola Belanda. Tempat para jawara bertarung di atas rumput hijau dengan gengsi dan strategi dan momen tak terduga bersatu dalam satu laga.
diiringi riuh supporter yang mengguncang langit stadion, menghidupkan asa, mengincar 3 poin, mengejar supremasi. Rasakan nyawa sepak bola Belanda berdetak di layar Anda. Eredivisie, saksikan pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Aku FIFA melewati 7 tahap nanopurifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku FIFA, murni pasti sejuknya dari Wingswood. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kalam Hati Kompas TV cari Hafiz. Apakah anak Anda Hafiz atau Hafizah? Pas banget. Ini syaratnya. Pendaftaran dibuka 5-23 Januari. Info lengkap kunjungi Instagram @dikalamhati. Biasanya kalau dia mau berangkat dinas itu suka bilang, minta didoain. Nah kalau yang iya. kemarin nggak ada kabar. Kemarin itu kan infokan gitu, kalau misalkan Ferry hilang kontak, katanya seperti itu. Dia kan standby-nya di Halim. Nah, saya nggak tahu juga kenapa dari Jogja ke Makassar gitu. Kami berharap ditemukan mereka semua dalam keadaan selamat gitu. Tim kita juga sudah menemukan jenazah dan sekarang jenazah posisinya sudah masuk kantong. Tangis keluarga Deden Maulana tak terbendung. Mereka tak menyangka Deden Maulana yang bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan jadi salah satu penumpang pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan di Gunung Bulu Sarau, Sulawesi Selatan Sabtu lalu. Ayah Deden, Muksin, terakhir kali bertukar kabar dengan anaknya melalui pesan singkat pada Kamis pekan lalu. Deden Maulana menjabat sebagai pengelola barang milik negara di KKP. Muksin bilang biasanya anaknya selalu pamit jika hendak memulai perjalanan dinas, tapi kali ini berbeda. Muksin dan keluarga tak henti berharap keajaiban agar Deden ditemukan dalam keadaan selamat. Ketemu di tanggal 24 kalau nggak salah. 24 kemarin, Desember lah. Tapi kemarin di hari Kamis itu tanggal berapa ya? Hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin tanggal 15-an ya, 14. Sempat WA-an gitu. Biasanya kalau dia mau berangkat dinas itu suka bilang, minta didoain. Nah kalau yang iya. kemarin nggak ada kabar. Ya mudah-mudahan ada keajaiban dari Allah. Doa dan harapan yang sama juga terus dipanjatkan keluarga Ferry Irawan. Staf analis kapal pengawas di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP ini juga jadi salah satu penumpang pesawat ATR 42500. Keluarga bercerita, Ferry memang biasa bertugas memantau laut Indonesia via udara seminggu sekali. Keluarga tak lagi mendapat kabar dari Ferry setelah hari Sabtu jam 10 pagi sampai akhirnya keluarga mengetahui pesawat ATR 42500 hilang kontak pada siang hari.
Kemarin itu kan infokan kalau misalkan Ferry hilang kontak katanya seperti itu, tapi kita belum bisa share karena belum bisa ada kepastian begitu. Jadi saya masih keep juga sama istri dan anak-anak, saya masih di setelah itu karena dia nyetir kan setelah kurang lebih sejam setengah ya, pas sejam ada telepon ya WA ya. Keluarga Yoga Naufal juga terus berdoa agar operator foto udara di KKP tersebut segera ditemukan. Saat mengunjungi rumah Yoga di wilayah Jati Padang, Jakarta Selatan Sabtu malam, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan dukungan kepada keluarga. Trenggono memastikan KKP akan memfasilitasi keluarga untuk menanti proses pencarian di Sulawesi Selatan. Tak hanya 3 penumpang, pesawat tersebut juga membawa 7 kru, salah satunya awak kabin Esther Aprilita Sianipar. Orang tua Esther berharap ada mukjizat semua kru dan penumpang selamat. Pertengahan 12 kan dia nggak terbang dari pertengahan Desember sampai akhir Desember karena pesawatnya itu lagi mau dipasang kamera katanya gitu. Pasang kamera di bawah pesawat itu CCTV, jadi mereka sementara nggak terbang gitu. Dia kan standby-nya di Halim. Nah, saya nggak tahu juga kenapa dari Jogja ke Makassar gitu. Kami berharap ditemukan mereka semua dalam keadaan selamat gitu. Pesawat ATR 42500 dengan tujuan Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta ke Sultan Hasanuddin hilang kontak Sabtu sekitar dan tim sedang berjuang keras untuk menaikkan. Karena posisinya kurang lebih sekitar 200 meter di bawah tebing yang sangat curam, kemudian dengan vegetasi yang cukup rapat. Sehingga ini membutuhkan perjuangan yang cukup keras dari anggota tim kita. Dalam dokumentasi yang direkam Babinsa Desa Bantimurung Serka Burhanuddin, korban pesawat ATR 42500 yang ditemukan telah dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Tim SAR juga telah memasang tali dan simpul khusus untuk proses pengangkatan korban dari lereng gunung. Namun proses evakuasi yang berlangsung hingga 5 jam tersebut belum membuahkan hasil karena faktor cuaca. Untuk pencarian hari ini pada pukul 06.40 tadi kami sudah memberangkatkan satu tim yang memang berkonsentrasi untuk melakukan evakuasi, yang dimana yang kemarin yang tidak sempat dievakuasi karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi. Kami sudah mencoba untuk melakukan sistem jet trig namun tidak berhasil, maka dari itu kami mengambil opsi yang ketiga dengan menggunakan menuju ke lokasi dan dibantu oleh warga sekitar, yang dimana warga sekitar yang sering beraktivitas mencari madu di tempat tersebut. Upaya evakuasi penuh tantangan karena medan terjal serta hujan dan kabut untuk membawa jenazah ke permukaan yang lebih landai. Tetap fokus untuk mengevakuasi korban dulu. Jadi kita mencari korban manusianya, baru nanti kita pikirkan untuk evakuasi dari pesawat itu sendiri. Dari pukul
10 itu sudah mulai turun kabut dan juga ada sedikit rintik-rintik hujan, dan ini terus terang menyulitkan untuk tim yang akan melaksanakan penyisiran ke bawah, terutama yang untuk melaksanakan tim vertikal ke bawah ini sangat menyulitkan. Untuk evakuasinya ini sekarang kita buat dua alternatif ya, dua alternatif Bapak Ibu. Yang pertama, apabila ini korban ini berada pada ketinggian Bulu Saraung, otomatis jalan satu-satunya harus dievakuasi ke posko Tompo Bulu. Tapi apabila mendekati ke jalan poros ini, maka evakuasinya bisa dilaksanakan di Kecamatan Baloji. Kita arahkan ke arah bawah. Di tengah proses pencarian dan evakuasi korban, keluarga kru dan penumpang pesawat ATR 42500 mulai mendatangi posko antemortem di Polda Sulawesi Selatan sejak Minggu siang. Salah satunya keluarga co-pilot Farhan Gunawan yang memberikan sampel DNA seperti darah dan air liur. Bidokes Sulawesi Selatan juga menghubungi keluarga penumpang dan awak lainnya untuk mulai mengumpulkan data dan sampel DNA. Kita ambil sampel DNA untuk seandainya ditemukan jasad atau tubuh korban akan dicocokkan dengan sampel tersebut. Ada juga kita mendatangi melalui Bidokes Polda Jawa Barat untuk mengambil keterangan, termasuk mengambil sampel dari keluarga salah satu, yaitu Esther, salah satu pramugari. Pada Minggu malam, sejumlah keluarga kru dan penumpang lainnya dari pesawat ATR 42500 juga berdatangan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Mereka langsung menjalani tahapan pengambilan sampel DNA untuk proses identifikasi antemortem korban. Tim Disaster Victim Identification DVI Mabes Polri juga mengambil sampel DNA Deden Maulana dari keluarganya di Jakarta Selatan Minggu sore. Pengambilan sampel DNA dari keluarga kru dan penumpang penting sebagai prosedur standar identifikasi saat korban ditemukan. Kini, doa jadi satu-satunya kekuatan keluarga kru dan penumpang pesawat ATR 42500. Keluarga menaruh harapan besar akan keajaiban agar para korban segera ditemukan dan kembali pulang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti bilang sebelum dioperasikan pesawat ATR 42500 sudah mengantongi izin layak terbang. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sebenarnya aspek pemeliharaan dan juga kelayak udaraan pesawat selama ini. Ulasannya akan hadir bersama Radi Saputra. Saudara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi belum bisa mengungkap apa penyebab kecelakaan pesawat ATR 42500 karena black box atau kotak hitam belum ditemukan. Namun Menhub Dudi menekankan, pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan sedang digunakan oleh staf Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tugas patroli laut yang memang rutin dilakukan. Dan saat ditanya soal evaluasi atas insiden kecelakaan ini, Menhub Dudi juga bilang bahwa nanti setelah KNKT menyelesaikan investigasi. Ini merupakan tugas rutin dari Kementerian KKP. Soal ketinggian dan sebagainya itu harus kita lihat nanti setelah kita menemukan semua bukti-bukti yang ada termasuk black box dan sebagainya. Dari situ baru kita bisa menjelaskan sebab musabab dari terjadinya kecelakaan ini. Kalau layak terbang ya, layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya adalah harus layak terbang. Kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut dan pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. Kita akan lihat setelah nanti KNKT menyampaikan hasil laporannya, Pak. Ya, evaluasi bisa kita lakukan setelah kita mengumpulkan semua informasi, semua bukti-bukti dan semua fakta-fakta yang akan disampaikan oleh KNKT. Sehari sebelum mengalami kecelakaan, pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesia Air Transport sempat mengalami masalah mesin. Namun setelah diperbaiki, pesawat dinyatakan layak untuk beroperasi. Engine di hari Kamis, tapi kami sudah perbaiki dan kami sudah tes. Terbukti dari hari sampai
Semarang dan Jogja tidak ada masalah. Di hari apa? Di hari Jumat. Jadi semua sudah normal, sudah terbaiki. Kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan pegunungan di Pangkep, Sulawesi Selatan memicu respons serius terkait pentingnya audit menyeluruh terhadap aspek pemeliharaan dan kelaikan udara pesawat, termasuk pengawasan terhadap pesawat. Dan untuk membahas lebih dalam soal tantangan kelaikan terbang dan keselamatan penerbangan, sudah bersama kita melalui sambungan virtual Alvin Lee, pengamat penerbangan, dan nanti juga akan bergabung Ahmad Bakri dari Komisi 5 DPR RI. Saya ke Pak Alvin dulu sekarang yang sudah bergabung di sambungan virtual. Selamat malam Pak Alvin. Selamat malam Mas. Ya, Pak Alvin, dari perspektif teknis, mengapa audit kelaikan udaraan ini menjadi penting setelah insiden seperti ATR 42500 ini Pak Alvin? Baik Mas, jadi pada setiap kecelakaan itu memang pemeriksaan ya terhadap kelaik udaraan pesawat itu menjadi salah satu bagian dari penyelidikan, karena yang diselidiki itu kan tidak hanya catatannya saja, tapi juga pelaksanaannya seperti apa. Jadi kesehatan pesawat, perawatannya bagaimana, kondisinya terakhir seperti apa, disiplin perawatannya seperti apa, bukan hanya pesawat tapi juga penerbangnya. Kondisi kesehatan penerbang, terakhir kali melakukan medical check kapan, kemudian kegiatan beberapa hari terakhir sebelum terbang itu seperti apa, apakah istirahatnya cukup, apakah kesehatannya dalam kondisi prima, apakah mengkonsumsi obat-obatan, misalnya obat flu saja itu kan juga bisa berpengaruh. Jadi tidak hanya tidak hanya perawatan pesawatnya saja, dan juga itu nanti akan diperiksa juga rekaman pembicaraan antara ATC dengan pilot. Jadi yang diperiksa banyak, bukan hanya kesehatan pesawatnya saja. Ya, oke. Sejauh ini memang kalau kita bicara soal kelaik udaraan, tidak jauh dari juga soal usia pesawat begitu ya terhadap aspek kelaikan terbang dan maintenance pemeliharaan. Saya akan sapa dulu dari Komisi 5 DPR RI, ada Pak Ahmad Bakri. Selamat malam Pak Bakri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kompas TV dan Bung Alvin Lee, saudara saya. Baik, terima kasih Pak Bakri. Pak Bakri, kalau kemarin ketika Anda menerima pertama kali dari Komisi 5 menerima laporan tentang awal kecelakaan ini bagaimana? Yang jelas pertama kita terkejut ya mendengar musibah itu, turut berduka cita dan bersukawa terjadinya musibah ya ATR 42500 itu yang terjadi minggu yang lalu. Nah, jadi memang betul tadi saya dengar juga ada statement dari Kementerian Perhubungan, jadi memang kita lagi menunggu juga nih dari KNKT untuk memberikan rekomendasi atau memberikan informasi yang sebenarnya kan memang wewenang beliau supaya tidak terjadi simpang siur, kira-kira demikian betul kata beliau. Demikian Mas. Baik. Memang sangat mengejutkan ya. Tapi saya ingin tanyakan juga ke Pak Alvin lagi. Saya ke Pak Alvin lagi. Memang saat ini tadi Anda utarakan juga yang lebih rinci nanti setelah black box ada ya ditemukan begitu. CVR dan FDR itu yang benar-benar lebih detail nanti akan merinci bagaimana bisa pesawat ini celaka ataupun jatuh di pegunungan. Saya ingin bertanya tapi begini Pak Alvin, sejauh mana faktor cuaca atau medan, topografi Gunung Bulu Saraung yang kita ketahui tempat jatuhnya pesawat ini berperan dibandingkan dengan aspek pemeliharaan misalnya? Ya, Gunung Bulu Saraung ini sudah diketahui, jadi itu kan gunung tidak bergerak-gerak dan topografinya ada dalam navigational chart, ada dalam peta penerbangan. Dan kemudian juga kondisi cuaca ketika kecelakaan itu terjadi, pertama kali hilang kontak, kondisi cuaca itu tergolong cerah, tidak hujan, tidak sedang badai, jarak pandang 8 km itu untuk penerbangan termasuk baik, cerah. Juga tidak ada informasi tentang potensi angin yang berlebihan,
kondisi angin juga dalam kondisi normal, arahnya stabil, kemudian kecepatan angin stabil, tidak ada angin misalnya potensi angin kencang, plus pada saat itu juga tidak ada informasi-informasi cuaca yang perlu diperhatikan, yang menyimpang. Karena kalau itu ada informasi cuaca yang menyimpang dari normal, itu juga akan diinformasikan dari ATC kepada pilot. Jadi unsur cuaca di sini sebenarnya kondisi normal. Nah, pertanyaan yang mungkin kita perlu perdalam dan nanti pasti akan diperdalam oleh KNKT dalam kondisi cuaca yang jarak pandangnya itu juga baik, bagaimana pesawat tersebut bisa melenceng dari jalur yang ditentukan, melenceng ke timur. Dan kalau gunung itu mendekat ke gunung dalam kondisi cuaca cerah juga, apakah pilot ada halangan untuk tidak melihat dan tidak menghindarinya? Itu hal-hal yang perlu didalami. Kita tidak bisa menyimpulkan apapun. Bisa saja nanti ada masalah-masalah lain yang baru nanti terungkap setelah FDR dan CVR itu dibuka. Demikian. Ya, memang kita belum tahu ini human error atau technical failure gitu ya, yang masih didalami. Nanti harus ada FDR dan CVR itu tadi yang ada di black box untuk lebih detail. Saya ke Pak Bakri lagi, tapi begini Pak Bakri, untuk dari DPR sendiri, dari Komisi 5, kita juga ingin tahu sebenarnya timeline dari DPR, tetapkan tindak lanjut rekomendasi investigasi sejauh ini bagaimana? Ya, memang Mas, sebenarnya kita juga akan mempertanyakan ya kepada Kementerian Perhubungan, Dirjen Udara, dan KNKT dan Basarnas. Tapi nanti mungkin insya Allah besok kami hari Selasa akan ada rapat kerja terkait dengan evaluasi Nataru ya. Mungkin nanti di situ kita bisa tanyakan ke masalah evakuasinya ya dengan Basarnas, dan tentunya juga kami tidak berani berandai-andai sebelum dapat informasi dari KNKT, karena ini memang sampai hari ini belum ada yang bisa memastikan betul apa penyebabnya, mungkin faktor manusia dan segala. Tapi yang jelas kita tidak berani berandai-andai Mas. Yang jelas besok mungkin kawan-kawan atau saya pribadi akan menanyakan bagaimana sejauh mana evakuasi terhadap terjadi musibah ini, karena itu kita juga besok kita akan rakar dengan Badan SAR Nasional. Demikian Mas. Oke, tapi saya ingin juga bertanya, apa yang biasa dilakukan juga oleh Komisi 5 DPR berkoordinasi dengan KNKT dan juga Kementerian Perhubungan, masalah maintenance. Sebenarnya kalau yang daily basis begitu ya, yang dilakukan oleh Komisi DPR, itu bagaimana mengawasi masalah maintenance kelaikan udara tadi ya, kelaikan udara dari masing-masing maskapai. Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda kepada Pak Bakri, tetaplah di Sapa Indonesia Malam. Ya, sebelum kita membahas bagaimana daily basis Komisi 5 DPR nantinya juga melakukan ataupun biasanya melakukan secara daily basis, melakukan pengawasan bersama KNKT dan juga Kementerian Perhubungan begitu ya, terkait maskapai yang melakukan pemeliharaan rutin. Saya akan bertanya dulu ke Pak Alvin. Pak Alvin, sebenarnya apa saja komponen kunci yang biasanya diperiksa dalam audit kelaik udaraan seperti pesawat ATR 42500 ini? Ya, dalam pemeriksaan kelaik udaraan itu tentunya yang diperiksa adalah item-item yang terkait dengan perawatan terjadwal. Yang pasti seperti ada perawatan A, B, C, D itu ya. A itu setiap mungkin 500 jam, B setiap Nah, apakah perawatan-perawatan tersebut itu dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya atau tidak? Kemudian masuk lagi ke detail. Dalam setiap perawatan itu apa saja yang dilakukan? Siapa yang melaksanakan? Dan apakah ada komponen-komponen yang diganti?
komponen pengganti itu pun juga harus dilacak asalnya dari mana, sertifikasinya bagaimana. Jadi masuk sangat detail, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan pemeriksaan itu tidak hanya sekali saja ketika audit, tapi secara berkala Kementerian Perhubungan juga melakukan spot check. Ada yang dinamakan juga rem check. Kalau rem check itu di pesawatnya di apron bandara, tapi juga melakukan spot check juga di hanggar perawatan pesawat. Itu cukup banyak yang dilakukan, dan apabila ada masalah yang berulang, ya, karena setiap kali pesawat itu mendarat, pilot itu harus mencatat, memberikan catatan kepada engineer di dalam logbook pesawat, apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kalau hal-hal yang kecil, misalnya pintu toilet itu sulit dikunci, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata ada masalah dengan radio yang on off, ya, misalnya di kokpit itu ada 2 radio dan dua-duanya ini independen, sehingga kalau satu masih berfungsi. Nah, kalau ada salah satu saja, jangankan radionya, loudspeakernya tidak berbunyi saja, itu sudah no-go item, karena itu dapat berdampak pada keselamatan penerbangan. Nah, termasuk aircraft logbook ini juga diperiksa oleh Kementerian Perhubungan. Demikian, Mas. Oke. Pak Alvin, saya punya pertanyaan sederhana, mungkin ini juga pertanyaan masyarakat awam yang juga saya ingin tanyakan. Saya juga merasa awam, mungkin ya, ini bisa lebih mendapatkan penjelasan dari Pak Alvin. ATR 42500 ini kan pesawat yang biasa digunakan untuk medan-medan tertentu begitu ya. Dan yang publik ketahui kebanyakan ini jaraknya pendek, tapi dari ATR 42500 ini melakukan penerbangan dari Yogyakarta menuju ujung Pandang atau Makassar ya. Ini kan jaraknya yang cukup lumayan jauh begitu. Saya sendiri pernah mengalami menaiki ATR ini dari Bali ke Sumba, dari Papua ke Sorong, dari Jayapura ke Sorong. Ini jaraknya tidak terlalu jauh. Apakah ATR 42500 ini punya kemampuan dengan jarak yang saya sebutkan dari Jogja misalnya ke cukup jauh ke Makassar misalnya, Pak Alvin? Daya jangkau ATR 42500 ini hingga 2100 km, Mas. Jadi cukup untuk itu. Cukup ya, sangat cukup sebenarnya ya. Iya. Oke. Nggak ada masalah. Sebab kalau itu di luar jangkauan pesawat itu, pilot juga tidak akan mau menerbangkan. Kemudian ketika memasukkan flight plan itu kan juga harus ada data-data seperti itu. Itu juga akan di-recheck oleh Airnav. Ya, ini juga mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan publik. Banyak sekali juga saya memantau di lini media sosial begitu ya. Ini pesawat yang tidak terlalu jauh, tapi ternyata faktanya 2000 km ya, Pak Alvin ya? Sampai 2100 lah. 2100 km, ini jarak yang sangat-sangat jauh dan sangat-sangat bisa sebenarnya dijangkau oleh ATR 42500. Lalu begini Pak Alvin, kira-kira kalau memang kita melihat ada audit ke depan misalnya, memang KNKT belum ada pengumuman, tapi misalnya ada audit pun ke depan, audit internal maskapai dibandingkan dengan audit independen, sebenarnya kalau menurut Pak Alvin, mana yang lebih efektif untuk menemukan masalah yang yang laten begitu, seperti yang sudah-sudah? Iya, baik Mas. Jadi pengawasan kalau dari Kementerian Perhubungan ini kan terkait legalitas ya. Kemudian jangan lupa, pesawat ini juga diasuransikan. Pihak asuransi juga akan mengawasi perawatan pesawat tersebut. Dan pada umumnya pesawat ini juga sifatnya leasing, masih sewa juga dari perusahaan leasing, atau juga masih kredit misalnya. Nah, pemilik pesawat atau lessor ini juga senantiasa mengawasi perawatan pesawatnya, karena kalau pesawat tidak dirawat dengan benar, mereka juga akan rugi. Jadi yang mengawasi berlapis-lapis, Mas. Lapis-lapis, oke, baik. Ya, sudah hadir juga di studio Pak Ahmad Bakri. Tadi kalau sudah berbincang di jalan, sekarang sudah hadir di studio, sudah tiba di studio Orange Kompas TV. Tadi saya sempat bertanya pada saat Pak Bakri masih di jalan. Kalau daily basis begitu ya, Komisi 5 DPR RI melakukan koordinasi dengan KNKT dan juga Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara, untuk melakukan pengawasan maintenance dari maskapai penerbangan, biasanya bagaimana sih Pak? Ya, biasanya memang kita kan mitra kita Kementerian Perhubungan ya, Basarnas juga. Kalau Basarnas terkait dengan evakuasi ataupun apa. Nah, yang kemungkinan besar nanti ini kan besok
kita akan ada raker ya dengan Basarnas, dengan Perhubungan, termasuk juga dengan BMKG. Nah di situ mungkin kita akan menanyakan terkait dengan evakuasi apa yang sudah dilakukan karena sudah terjadi ya. Nah kalau dengan Perhubungan mungkin tidak bisa terlalu banyak kami sampaikan. Yang jelas bahwa mereka juga punya direktur ya untuk keselamatan dan segala-galanya. Jadi memang ranahnya mereka itu dan tidak orang sembarangan yang tentunya bisa masuk ke situ. Tapi yang jelas kami di setiap rapat kerja itu selalu menyampaikan kepada mitra kami, terutama Kementerian Perhubungan, bahwa keselamatan itu ada di atas segala-galanya. Ya, seperti umpamanya kalau kita bicara angkutan darat itu terhadap kendaraan mobil, laut, kapal, tentu juga terkait dengan cuaca BMKG yang harus menyampaikan data yang update ya, sehingga betul-betul bisa menjadi pedoman bagi seluruh pengguna ya. Apalagi ini terkait dengan udara, saya pikir ini tidak main-main. Nah memang penyebabnya itu berbagai macam ya, bisa jadi manusianya, bisa jadi cuacanya, bisa juga jadi oleh pesawatnya. Tapi sekali lagi kami tidak bisa menyimpulkan. Ya, ini belum ada. Ini semuanya diserahkan ke EKT. Jangan sampai nanti berspekulasi kita sehingga membuat suasana tidak bagus. Oleh sebab itu saya hanya bisa menyatakan bahwa besok itu kita akan tanyakan sejauh mana evakuasi ya terhadap yang terjadi ini. Apakah ada masih bisa ditemukan atau bagaimana dan segala-galanya sehingga betul-betul bisa menjadi evaluasi untuk ke depannya. Oke, bicara juga soal evaluasi, apakah menurut Anda juga sebenarnya payung hukum yang sudah menaungi perhubungan udara ini juga sebenarnya sudah cukup atau perlu ada yang ditambahkan sih Pak? Ya sebenarnya kalau bicara kondisi hari ini memang perlu ada perbaikan-perbaikan terus, terutama teknologi ya, teknologi seperti juga tentang cuaca umpamanya kan terkait juga itu terhadap penggunaan cuaca bagi penerbangan. Ini juga kita tahu bahwa sampai hari ini BMKG itu termasuk anggarannya sangat kecil. Dan kita selalu menyampaikan kepada pemerintah untuk memaksimalkan anggaran. Termasuk juga mungkin dengan Basarnas, peralatan-peralatan terhadap evakuasi. Begitu juga dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan udara, dengan udara juga kita melalui Dirjen Udara. Ya seperti mengevaluasi pesawat, melihat, meninjau atau mengecek pesawat-pesawat. Karena kita tahu banyak pesawat-pesawat kita ini juga memang umurnya udah tua ya. Dengan kondisi cuaca yang hari ini agak sedikit ekstrim, nah ini juga perlu menjadi perhatian. Jadi semuanya sudah diserahkan kepada bidang masing-masing. Oke, jadi intinya kalau ada pesawat delay karena cuaca buruk, ya kita jangan langsung memarahi atau marah-marah dulu ya, karena itu faktor keselamatan yang nomor satu tadi Anda bilang gitu. Jadi cuma saking seringnya delay kadang-kadang orang ini benar apa enggak gitu ya. Tapi yang penting diinformasikan dengan jelas kalau memang ada kendala cuaca ya lebih baik kita hindari, lebih baik kita bersabar dulu untuk menunggu cuaca lebih baik. Betul. Baik, terima kasih Pak Bakri sudah hadir mengupayakan hadir di studio dan juga Pak Alvin yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Kita jumpa lagi lain waktu. Baik, terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, setelah jeda kami punya informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam, jadi tetaplah bersama kami. Saudara, banjir yang merendam ribuan rumah di Karawang hingga Senin sore belum juga surut. Ketinggian banjir di beberapa lokasi mencapai 3 meter, sementara ribuan warga masih bertahan di pengungsian. Visual udara menunjukkan kondisi banjir yang merendam permukiman warga di 8 kecamatan belum juga surut. Banjir terjadi imbas masih tingginya debit air Sungai Citarum. Saat ini, warga yang rumahnya terendam masih bertahan di pengungsian yang tersebar di beberapa lokasi seperti masjid, aula kantor desa, dan lokasi aman lainnya. Saat ini total ada 6.000 lebih rumah yang terendam banjir, tersebar di 29 desa di 8 kecamatan. Pak Wapres siap membantu dan menyupport, terus dimintain data, insya Allah nanti data kita rekap untuk rumah yang rubuh, terus WC portable, terus kekurangan kebutuhan yang dibutuhkan para pengungsi.
Banjir juga menerpa Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Hingga Senin pagi, proses evakuasi korban masih dilakukan. Tim gabungan dari Polres Pekangan mengevaluasi bayi berusia 15 hari terjebak banjir di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Polisi harus menerjang genangan air dengan ketinggian 70 cm untuk bisa menyelamatkan sang bayi beserta kedua orang tuanya. Tak hanya mengevakuasi bayi, tim gabungan juga mengevakuasi lansia dengan menggendong mereka hingga ke tempat yang lebih aman. Kurang lebih ada 214 masyarakat pengungsi yang kita evakuasi. Kita sudah menyiapkan 3 posko pengungsian, yaitu di Kecamatan Siwalan, kemudian di Lokatek, dan juga ada di Grabiak. Kami bersama Bayangkari Polres Pekalongan memberikan bantuan kepada para pengungsi, khususnya untuk logistik makanan, dan juga kami sudah menyiapkan juga berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan dan stakeholder lainnya. Kita berupaya tetap memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir, baik itu melakukan evakuasi ataupun juga kami mendatangi lokasi-lokasi titik banjir yang mana masyarakat mungkin masih belum terevakuasi semua. Di Jakarta, banjir masih merendam ruas jalan di Cakung, Cilincing Raya. Ketinggian air mencapai 40 cm dan mengakibatkan kemacetan panjang. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Cakung, Cilincing Raya, imbas banjir yang masih menggenang. Kemacetan terjadi dari arah Cakung menuju Tanjung Priuk dengan ketinggian air 40 cm. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas akhirnya terpaksa mengalami mati mesin dan mogok. Pengendara diimbau bisa menggunakan jalur alternatif untuk menghindari banjir dan kemacetan panjang. Ketinggian perkiraan 30-40 cm lah. Ya ini udah termasuk parah. Soalnya udah kejadian 2 kali begini. 2 kali ya? 2 kali. Parah bang ya? Parah. Tak hanya jalan raya, banjir juga masih menggenangi permukiman warga di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Sedikitnya 6 RT di RW 4 Semper Barat masih terdampak banjir dengan ketinggian bervariasi hingga 60 cm. Warga mengaku banjir yang terjadi sejak hari Minggu membuat warga memilih mengungsi karena khawatir ada banjir susulan. Warga mengaku banjir kali ini lebih lama surut dibandingkan dengan banjir pekan lalu. Pak, banjir mulai kemarin pagi, minggu pagi turun sedikit sih, turun separuh. Minggu kemarin tuh banjir tapi semalam langsung surut. Ini kayak nggak surut, nggak lama tanggalnya. Sekitar untuk RW 4 sekitar 6 RT. RT lain kan banyak juga. Saudara, Amerika Serikat menarik pasukan dari pangkalan udara Ain al-Assad di Al-Anbar, Irak. Sesaat lagi kami kembali dengan informasi. Saudara, Amerika Serikat menarik pasukan dari pangkalan udara Ain al-Assad di Al-Anbar, Irak. Langkah ini untuk menerapkan perjanjian keamanan antara Amerika Serikat dan Irak yang ditetapkan tahun 2024. Sejak Sabtu lalu, militer Irak telah mengambil penuh pangkalan udara Ain al-Assad. Kepala Staf Angkatan Darat Irak, Abdel Amir Rashid Yarallah, berkeliling mengarahkan personil militer serta memantau kesiapan fasilitas operasional di pangkalan udara tersebut. Ini adalah tahap pertama penarikan pasukan ini dari Irak sebagai tanda berakhirnya koalisi internasional memerangi ISIS. Tahap kedua, penarikan pasukan Amerika Serikat dari Ain al-Assad akan selesai akhir 2026. Ain al-Assad adalah salah satu pangkalan udara terbesar di Irak
Sebelumnya fasilitas ini jadi markas besar Amerika Serikat bersama koalisi internasional yang beroperasi di Irak Barat. Militer AS telah menempati pangkalan udara ini selama lebih dari 2 dekade. Selama itu pula pasukan AS kerap diserang Iran dan pendukungnya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyambut gembira penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Irak. Araghchi menyatakan ini jadi langkah terang Irak akhirnya meraih kedaulatan politik penuh dan jadi langkah awal untuk mendukung keamanan kawasan. Hal ini disampaikan Araghchi saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein Senin waktu Teheran, Iran. مأموریت یونامی در عراق و تخلیه پایگاه عین الاسد از نیروهای نظامی آمریکا و تحویل این پایگاه به نیروهای عراقی نشانه دیگری از تقویت استقلال، ثبات و حاکمیت سیاسی در عراق است و ما بسیار از این جهت خوشحال هستیم. جمهوری اسلامی ایران خواهان یک عراق با ثبات، مستقل و با حاکمیت سیاسی مقتدر هست و ما باور داریم که عراق از تمامی ظرفیت‌های لازم برای رسیدن به این موقعیت و برای کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه برخوردار است. Kita bahas lebih dalam makna dari penarikan pasukan Amerika Serikat dari pangkalan udara militer Ain al-Assad di Irak bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana Fata Filomeno. Selamat malam, Mas Fata. Selamat malam, Mas. Terima kasih. Baik, Mas Fata, sebelum saya tanya makna penarikan pasukan Amerika Serikat, saya tanya dulu seberapa strategis Ain al-Assad ini, pangkalan udara Amerika Serikat yang berada di Irak ini untuk Iran? Ya, terima kasih. Tentu kita mengetahui bahwa pangkalan ini adalah pangkalan yang paling strategis. Tetapi memang pangkalan ini sering menjadi bulan-bulanan serangan pasukan-pasukan dan istilahnya ini adalah sitting ducks ya bagi serangan drone murah ya yang dilakukan oleh para milisi-milisi itu sendiri. Jadi ketika mereka menarik pasukan ini, Amerika Serikat akhirnya menghilangkan target statis ya yang selama ini menguras biaya pertahanan ya tanpa keuntungan strategis yang signifikan. Jadi ini adalah salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Amerika juga. Oke, tadi Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyambut gembira penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Irak ini. Nah, ini menurut dia klaimnya ini jadi langkah terang Irak akhirnya meraih kedaulatan politik penuh dan jadi langkah awal untuk mendukung keamanan di kawasan. Apakah artinya seperti itu penarikan pasukan dari Ain al-Assad ini? Ya, pertama memang Amerika Serikat itu membiarkan Iran untuk mengextend horizon mereka sehingga mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup signifikan untuk menjaga Irak. Yang notabene sebenarnya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini hanya merekalibrasi ulang ya. Jadi Amerika Serikat memang tidak meninggalkan Irak, tidak meninggalkan kunci kedaulatannya secara penuh karena memang masih ada banyak sekali yang harus dikerjakan oleh Amerika. Salah satu bukti nyatanya bahwa wilayah udara dari Irak itu dikuasai 100% untuk kegiatan intelijen Amerika Serikat. Oke. Nah, saya juga akan tanyakan soal dampak terhadap ketegangan Amerika Serikat dan Iran belakangan. Kita ketahui Iran dilanda konflik internal, ada demonstrasi besar-besaran yang bahkan menewaskan ratusan warganya begitu ya, dan ini dituding oleh Iran merupakan tanggung jawab Amerika Serikat dengan propagandanya. Lalu Anda melihat dampak terhadap ketegangan AS dan Iran ini bagaimana belakangan ini? Ya, dampak ketegangan keduanya memang perlu kita sama-sama lihat ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat tentu sebenarnya bisa juga menjadi salah satu opsi serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kita bisa melihat bahwa dalam doktrin pertahanan Amerika Serikat, mereka sudah tidak lagi menggunakan pendudukan pasukan. Jadi mereka sudah menggunakan informational warfare atau electronic warfare. Jadi mereka tidak mesti harus berada di kondisi tersebut untuk menduduki satu wilayah. Mereka bisa memberikan tarif ya, seperti yang dilakukan oleh Donald Trump, mendudukan situasi politik mereka dan lain sebagainya. Ya. Tapi apakah penarikan pasukan ini bagian dari strategi Amerika Serikat juga yang berisiko jadi ancaman keamanan baru di kawasan Timur Tengah justru? Ya, tentu sebenarnya kita harus melihat dari sisi yang sedikit skeptis ya, bahwa apa yang terjadi hari ini selain untuk menyelamatkan kedaulatan politik dari
Irak itu sendiri sebenarnya Amerika Serikat sudah mengetahui dari jauh-jauh hari bahwa pivot-pivot strategis hari ini kan memang ke arah-arah wilayah Iran secara langsung gitu, dan juga Tiongkok menjadi ancaman. Maka Irak yang selama ini dijaga dengan keluarnya biaya yang sangat besar, Amerika itu bisa melakukan penghematan kurang lebih sekitar 300-an triliun gitu. Jadi ini adalah salah satu langkah yang memang sudah dipikirkan oleh beberapa presiden sebelumnya. Iya, apalagi kalau kata American way, there's no free lunch katanya kalau kata Donald Trump. Mungkin saja ada strategi baru yang sedang disusun Amerika Serikat, terlebih belakangan Amerika Serikat meminta warga negaranya untuk keluar dari Timur Tengah dan sekarang pasukan militernya. Baik, terima kasih analisisnya dosen dari Universitas Udayana yang sudah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Evata Filomeno, selamat malam, sampai jumpa Pak. Sampai jumpa, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Saudara, Bupati Pati Sudewo terkena operasi tangkap tangan KPK. Informasinya kami hadirkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Salah satu pejabat yang terjaring OTT adalah Bupati Pati Sudewo. KPK membenarkan salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan di Pati adalah Bupati Pati Sudewo. Namun KPK belum menjelaskan siapa saja selain Bupati Sudewo yang ikut terjaring dalam OTT. KPK juga belum mengungkap perkara apa yang membuat Bupati Sudewo ini terjaring operasi tangkap tangan. Nama Bupati Sudewo sempat menjadi pemberitaan saat didemo warganya karena kebijakan pajak bumi dan bangunan. Sudewo pun juga sempat menjalani pemeriksaan beberapa kali di KPK dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api. Juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui pesan tertulis menyatakan benar salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW. Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus. Perkembangan operasi tangkap tangan yang dilakukan saat ini oleh KPK terhadap Bupati Pati Sudewo kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Yohan Bagja di KPK. Niko, sejauh informasi yang Anda dapatkan, operasi tangkap tangan yang dilakukan dan menjerat Bupati Sudewo ini tepatnya di mana dan apa kasusnya? Ya, kalau misalnya berdasarkan informasi yang telah kami terima dari juru bicara KPK Budi Prasetyo yang menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada hari ini dilangsungkan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan juga siapa-siapa saja yang ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan ini belum disampaikan secara resmi oleh KPK, namun yang jelas dan sudah pasti disampaikan langsung tadi oleh juru bicara KPK kepada wartawan yang dilakukan penangkapan ini adalah Bupati Pati Sudewo atau SDW yang saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Polres Kudus, Jawa Tengah. Adapun terkait kasus apa yang menjerat Bupati Pati Sudewo yang hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Polres Kudus, tentunya tidak disampaikan langsung secara gamblang oleh KPK mengenai kasus apa yang menjerat Bupati Pati, namun secara kronologis bisa kita jabarkan, ada beberapa kali Bupati Sudewo ini diperiksa oleh KPK atas kasus dugaan korupsi dalam pembangunan proyek jalur kereta api. Namun di dalam pemeriksaan oleh KPK tersebut, Bupati Sudewo ini diperiksa sebagai anggota Komisi 5 DPR RI dan juga ia diduga menerima aliran dana atau fee terkait pengaturan lelang dalam proyek tersebut. Dan dalam pemeriksaan beberapa kali yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Pati Sudewo, KPK juga telah melakukan penyitaan uang sebesar 3 miliar rupiah. Namun kalau misalnya terkait dengan kasus apa yang menjerat Bupati Pati Sudewo saat ini, kami juga masih menunggu rilis resmi yang akan disampaikan langsung oleh KPK
dalam beberapa waktu ke depan. Dan juga KPK juga menyatakan status dari Bupati Sudewo saat ini masih terperiksa, yang dilakukan secara intensif saat ini oleh penyidik, dilakukan oleh pemeriksaan oleh KPK di Polres Kudus, Jawa Tengah. Audrey. Singkat Niko, untuk informasinya kan saat ini sang bupati masih diperiksa di Polres Kudus. Rencananya kapan dibawa ke Jakarta? Tadi kami sempat berbincang dengan juru bicara KPK Budi Prasetyo yang menyatakan bahwa setelah melakukan pemeriksaan intensif di Polres Kudus, rencananya besok pagi akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih Jakarta. Audrey. Ya, dari informasi yang Anda dapatkan tadi kan di Polres Kudus sedang diperiksa Bupati Pati Sudewo, meskipun memang masih diteliti lebih lanjut ya sebenarnya terkait dengan kasus apa. Tapi dari informasi yang Anda dapatkan dari operasi tangkap tangan, apakah Bupati Pati Sudewo ini sendiri atau berapa orang yang terkena OTT? Yang disampaikan langsung oleh KPK pada hari ini, mereka tidak menjabarkan berapa jumlah orang yang dilakukan operasi tangkap tangan di Pati pada hari ini. Dan yang pasti yang disampaikan langsung tadi berdasarkan informasi dari juru bicara KPK yang menyatakan bahwa tentunya yang sudah pasti dilakukan pemeriksaan dari hasil operasi tangkap tangan pada hari ini yakni adalah Bupati Pati Sudewo yang saat ini menjalani pemeriksaan di Polres Kudus. Kalau untuk informasinya, Niko, apakah Bupati Pati ini ditangkap di rumahnya atau di kantor Bupati atau mungkin di daerah mana? Apakah sudah terkonfirmasi? Informasi yang telah kami terima di mana Bupati Sudewo ditangkap ini belum disampaikan langsung oleh KPK, dan juga saudara. Tentunya informasi awal yang masih kami terima ini masih dalam sebatas penangkapan yang dilakukan oleh KPK, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, dan juga sampai saat ini Bupati Sudewo juga masih dilakukan pemeriksaan di Polres Kudus, dan tentunya setelah menjalani pemeriksaan di Polres Kudus nantinya akan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih Jakarta, dan konferensi persnya ini akan dilangsungkan besok. Dan juga terkait kasus apa ini juga masih belum diberitahukan kepada media terkait dengan kasus apa Bupati Sudewo ini dilakukan tangkap tangan oleh KPK. Audrey. Ya, sangat menarik untuk dinanti perkara apa, siapa saja yang terjerat dalam operasi tangkap tangan kali ini yang melibatkan Bupati Pati Sudewo. Terima kasih laporannya dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Seperti diketahui, KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan salah satu pejabat yang terjaring OTT atau operasi tangkap tangan adalah Bupati Pati Sudewo. Hal ini sudah dibenarkan KPK bahwa salah satu pihak yang diamankan dalam OTT di Pati adalah Bupati Pati Sudewo. Namun KPK belum menjelaskan siapa saja selain Sudewo yang ikut terjaring OTT. KPK juga belum mengungkap perkara apa yang membuat Bupati Pati Sudewo ini terjaring OTT. Nama Bupati Sudewo sempat menjadi pemberitaan saat di demo warganya karena kebijakan pajak bumi dan bangunan. Sudewo juga sempat menjalani pemeriksaan di KPK dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api. Bukan hanya Bupati Pati Sudewo, tapi KPK hari ini juga menggelar OTT terhadap Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam operasi tangkap tangan diduga ada 15 orang yang ditangkap termasuk sang Wali Kota Madiun, Maidi. 9 orang diantaranya telah diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Operasi ini diduga terkait dengan tindak pidana korupsi berupa fee, proyek dan pengelolaan dana CSR di wilayah Kota Madiun. Kita 15 orang di wilayah Madiun, 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta, kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini
dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Kita masih sama-sama perkembangannya, nanti kami akan update secara berkala terkait dengan peristiwa tertangkap tangan. Kami akhiri kebersamaan kita di Sapa Indonesia Malam, dan di hujung acara kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Radhi Saputro. Saya Audrey Chandra, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi.